Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat di edisi hari ini dengan tema Bell's palsy. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita ya dokter ya, berkaitan tadi ada pertanyaan dari saya tadi. Kan karena dia menyerang sebelah wajah nih, nervus 7 ini nih, sebelah kanan atau sebelah kirinya tergantung apa? Nah itu dokter. Oke. Jadi kalau kita bicara tergantung karena dia tuh penyebabnya adalah idiopatik, tidak pasti penyebabnya bisa karena virus ya, bisa karena peradangan karena virusnya itu atau penyakit imunokompromis, DM dan sebagainya seperti itu ya. Kalau tergantung dari memang persarafan mana, apa persarafan nervus 7 yang kanan atau persarafan nervus 7 yang kiri. Jadi tergantung dari etiologinya itu mengenai persarafan nervus 7 yang bagian mana. Oke, karena kan biasanya cewek-cewek ini dokter ada angle kanan, angle kiri. Itu fotonya. Kalau kena yang kiri, yang kanan aman nih katanya kan. Yang kanan angle fotonya kanan bisa dong. senyum seperti itu ya. Kita bisa senyum nih. Oke dokter, kita lanjutkan pembahasan dokter ya. Ya. Oke, ini tadi ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang penyebab dari Bell's palsy itu sendiri. Jadi, sementara ini penyebabnya masih idiopatik. Artinya tidak ada penyebab pasti dari Bell's palsy itu sendiri. Ada yang beberapa yang kita bilangnya faktor resiko ya, yang bisa jadi ini adalah sebagai penyebab Bell's palsy karena virus ya, karena imun dari seseorang itu ya, imunologi dari seseorang itu, atau penyakit-penyakit yang memang seperti DM seperti itu ya, yang imunokompromis yang bisa menjadi resiko dari Bell's palsy itu sendiri. Tapi sekali lagi penyebab pastinya belum ada. Nah, dan itu pun yang karena memang kejadiannya banyak yang seperti anak-anak yang bergadang, mahasiswa yang bergadang, terus kena AC yang dingin, kipas angin yang dingin, seperti itu ya, besoknya Bell's palsy memang itu sebagian dari penyebab dari Bell's palsy. Oke, berarti karena dia idiopatik ini dokter, sekalipun menjaga kebersihan, sekalipun dia misalnya pola hidupnya cukup sehat, ada kemungkinan juga berarti untuk terkena Bell's palsy ini dokter? Iya, karena kita tidak tahu ya, virus itu kan tidak terlihat seperti itu ya, dan dia di mana, kapan saja bisa mengenai seseorang. Nah, kita juga tidak tahu kapan imun kita ini up and down-nya, kita belum tahu. Tetapi dengan kita menjaga pola hidup yang sehat, bisa saja imunitas kita tetap stabil dan tetap terjaga. Ya karena biasanya ada juga yang stresnya, dok, kenapa sih aku sakit katanya? Padahal aku udah makan yang sehat-sehat, katanya aku udah menjaga pola hidup yang sehat, nggak begadang lain sebagainya, tapi tetap ada kemungkinan dokter ya kita terkena penyakit. Tapi solusinya harus langsung segera konsultasikan ke tenaga kesehatan dokter ya. Nah, ini untuk perjalanan penyakit ya, patofisiologi dari Bell's palsy itu sendiri. Jadi kalau dilihat nervus 7 ini terletak di sini ya. Di sini nervus 7. Jadi ibaratnya kalau ada sesuatu yang etiologi atau penyebabnya seperti virus tadi, itu akan mengenai dari sistem persarapan nervus 7 facialis ini, dia kan akan mempengaruhi dari perjalanan persarapan nervus 7 itu. Ya. Yang bisa dilihat misalnya di sini dianya akan mengenai dari sublingual ya, sublingual, submandibula, itu artinya terletak di pipi ya. Baik ototnya maupun kelenjar yang ada di sana, dia akan kurang lebih akan terganggu yang ada di sana. Ya, begitu juga di lacrimal glandula lacrimalis. Yang kita sebut tadi adalah kelenjar air mata. Kelenjar air mata juga akan terganggu, terutama dari kelopak matanya di sana juga akan terganggu. Jadi nanti pasiennya akan mengalami dia tidak bisa berkedip di satu sisi yang terkena Bell's palsy. Yang kanan bisa berkedip, misalnya ya, yang kirinya matanya tidak bisa berkedip. Kalau yang untuk kelenjar sublingual dan submandibula itu biasanya pasien-pasiennya akan hipersalivasi atau air liurnya akan tidak terkontrol ya. Jadi misalnya kalau istilahnya kita bilangnya ngences ya. Jadi pasiennya itu akan ngences terus seperti itu ya. Berarti hampir seluruh fungsi dari yang ada di wajah dokter ya, sampai ke kelenjar, sampai ke
air liur juga. Ya. Itu, dokter ya. Bahkan dia juga bisa ke telinga, ya. Ini ada bagian timpani ini, dia juga mengenai di bagian telinga. Beberapa pasien itu dia memang satu pasien dengan pasien lain itu kan gejalanya tidak sama. Bisa dibilang ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ada yang memang terganggu semua yang ada di persapan sini, ada yang enggak seperti itu ya. Jadi kalau untuk telinga, beberapa yang pernah saya jumpai juga, dianya itu nanti akan hiperakustik. Hiperakustik artinya dia akan menerima rangsangan suara yang berlebihan. Jadi mungkin di kitanya itu volume suaranya itu normal, tapi bagi dia itu adalah yang berlebihan, terlalu keras dan akan menimbulkan nyeri pada telinganya. Justru fungsi pendengarannya ekstra ya dokter? Ya, volumenya Berlebihan. jadi besar dia ya di situ ya. Nah ini ya, jadi ini perjalanan penyakit dari Bell's palsy tersebut. Nah ini kalau untuk itunya ya, sama kurang lebih seperti itu. Nah di puskesmas juga ada ya, misalnya grade-grade seperti ini, cuman mungkin sudah jarang karena kalau Bell's palsy ini kan cukup khas ya, cukup khas. Dia datang saja itu biasanya sudah miring, sudah tidak asimetris lagi. Dia Jadi dari dilihat kasat mata udah ya, ini sudah Bell's palsy nampak, gitu ya dokter? ya. Tapi tetap saja membutuhkan pemeriksaan yang lain-lain karena memang dianya kasusnya persis hampir mirip dengan stroke. Kalau tidak hati-hati, kalau cuman melihat saja tidak ada pemeriksaan yang lainnya, ya tidak ada anamnesis pemeriksaan lanjutan. Kalau untuk Bell's palsy ini dia ada grade-nya, ya. Grade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semakin tinggi grade-nya biasanya kelumpuhannya itu biasanya akan semakin tinggi, ya. Ini dalam keadaan diam, ya. Ini kalau untuk House Brakeman Scale-nya ini keadaan diam dan ini keadaan bergerak. Jadi pasiennya itu ketika disuruh diam saja seperti itu ya, tidak melakukan pergerakan apa-apa, dia kalau grade 1, 2 ini masih terlihat normal ya, masih terlihat normal. Hanya saja biasanya dia sudah mulai merasakan sensasi seperti kebas-kebas ya. Mati rasa gitu dokter? Mati rasa seperti itu ya. Saya kok tadi rasanya kalau megang ini, yang ini kurang sensitif nih dok, yang sebelah kanan, misalnya Bell's palsy sebelah kanan ya. Kurang sensitif, kurang berasa seperti itu ya. Dan kalau apalagi kalau udah di grade 4, 5, 6 itu sudah sangat terlihat ya. Ketidakasimetrisan dari bagian kanan sama kiri. Terutama kalau kondisinya kita suruh pasien itu bergerak. Atau setidaknya kita suruh coba senyum Bu, coba berkedip kedua matanya atau coba menaikkan kedua alisnya, itu sudah sangat terlihat. Kalau terutama di bagian mulutnya ya, dia akan mencong ke bagian yang Ya dok, kalau misalkan kita udah kena di grade 3 misalnya, kalau kita diamkan ini akan naik tingkat nggak deh dok? Ini kita jawab di segmen selanjutnya dokter. Oke. Ini terlebih dahulu. Dokter. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama kita sehat.